sebulan menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto sudah menyalak dengan gebrakan menangkapi para koruptor. Beberapa orang yang sudah menjadi tersangka antaranya pejabat PT Aset Pacific dan Darmex Plantation dalam kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kades dan Sekretaris Desa Petarikan Bengkulu Utara yang tersangka menggelapkan uang negara hingga 780 juta rupiah. 6 orang tersangka terkait produksi ilegal logam mulia LM Antam dengan total 109 ton. Korupsi proyek tol Padang Pekanbaru hingga 27 miliar. Salah satu tersangkanya adalah mantan Kepala BPN Sumatera Barat. Kevin Fabiano, anggota DPRD Solo, tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Nasional Paralimpik Komite Indonesia senilai 122 miliar rupiah. Kades di Kerinci Jambi yang ditahan Kejari karena kasus korupsi dana desa sebesar 650 juta rupiah. Kepala Yayasan di Tulang Bawang Lampung yang menyikat dana BOSP sebesar 717 juta rupiah. Mantan pejabat Mahkamah Agung Syarif Zikar dalam suap kasasi kasus Ronald Tanur sebesar 5 miliar rupiah yang memberikan vonis bebas. Di hari yang sama, 3 hakim PN Surabaya pun ditangkap atas keterlibatan kasus ini. Syarif sendiri diduga terlibat berbagai kasus dugaan maklar kasus di MA setelah tim penyidik MA menemukan uang serta emas senilai 1 triliun rupiah sejak tahun 2012. Dan yang teranyar, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang juga salah satu anggota tim ses Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024 kemarin menjadi tersangka kasus korupsi impor gula hingga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Sekalipun kasus ini masih kontroversi, namun setidaknya ini memperlihatkan gerak cepat Prabowo dalam upaya memberantas para tikus negara. Peran Pak Jokowi sangat besar dalam upaya ini, lantaran beliau memiliki data-data circle para koruptor yang diserahkan langsung kepada Prabowo Subianto. Sebuah gebrakan yang mengindikasikan misi berkelanjutan dari Jokowi ke Prabowo. Dan ini bukan sekedar janji kosong belaka. Dengan posisinya sebagai pemilik dan ketua partai, tentunya Prabowo memiliki kuasa penuh untuk menuntaskan misi ini dengan gerak cepat, tanpa adanya intervensi politik dari pihak lain. Menariknya, dalam gebrakan ini terlihat sekali plot twist yang telah dimainkan oleh seorang Prabowo Subianto. Siapa yang menduga jika karakter gemoy yang jenaka dan gemar bergoyang dalam sekejap berubah menjadi pribadi yang tegas, tanpa kompromi, langsung menggebrak di minggu pertamanya menjabat. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar melakukannya. Jika misi ini tidak kendor dan konsisten dijalankan, serta diikuti pula oleh kinerja baik dan bersih para Menteri Kabinet Merah Putih, siap-siap saja, setiap hari publik tanah air akan disuguhi berita sarapan pagi tentang penangkapan para pencuri uang negara yang tidak punya hati dan rasa malu, bernama koruptor.